Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak di siang ini? Baik. Sudah masuk jam istirahat ya? Berarti sudah selesai jajan. Berarti energinya sudah kembali. Sebelum kita memulai pelajaran kita, kalau ibu guru sudah masuk, berarti kamu hari ini mau belajar apa tuh? Oke, sebelum kita memulai pelajaran coding, ibu guru minta ketua kelas memimpin doa. Silakan ketua kelas. Teman-teman ibu guru sudah belajar, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Supaya kelas ini menjadi semangat, kita bernyanyi satu lagu dulu. Semuanya sudah hafal atau belum ini lagu ini? Sudah. Berdiri. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Baik Haki. Siapa lagi? Kenapa mereka tidak masuk hari ini? Ini dan sakit. Siapa yang baik Haki? Baik Haki. Siapa lagi? Oh, Lisa. Ali kenapa lagi Ali kafir? Itu saja? Oh, Asli dan Afira. 5 orang berarti yang tidak masuk. Tepuk tangan untuk anak-anak yang masuk hari ini. Oke, Ibu Guru mau tanya dulu. Anak-anak pernah main game? Main game itu seru atau tidak? Suka main game apa? Kira-kira anak-anak penasaran atau tidak? Game itu dibuat bagaimana? Nah, hari ini itu kita akan belajar coding yang akan membahas tentang membuat game, atau kita akan buat produk game. Walaupun kita tidak punya perangkat komputer, tapi kita bisa membuat itu secara sederhana menggunakan yang namanya Unplug, LKPD Unplug, jadi tanpa komputer. Jadi nanti Ibu Guru akan tayangkan kembali untuk mengingatkan apa itu coding berpikir komputasional yang sudah Ibu Guru jelaskan di pertemuan sebelumnya.
Tepuk fokus. Dilihat. Didengar. Fokus. Nah, Guru harap anak-anak fokus untuk memperhatikan video ini ya. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan mengajar yang baik istri yang baik dan anak iman. Di sini kamu perlu mencapai untuk memanfaatkan budaya etika, mulai dari mencari dan menilai informasi yang mau menunjukkan. Jika menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang. Kuncinya adalah mencari cara menyampaikan dengan efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda bisa berpikir maksimal? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu memiliki jadwal yang tidak penjelasan, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjukkan dia bagian ajaran, konsumsi, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dikerjakan. Misalnya, kamu bagi empat dan lima dibagi dua, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jumlah-jumlah itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada yang penting saja, menggunakan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalamanmu berdasarkan keluar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di kelas, berfoto bersama, bahkan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Nanti kamu minta kamu ceritakan semua kejadian yang detail dalam pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus memilih beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi data belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, bumbu, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan pemerintahan yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk mencapai masalah yang kompleks. Oke. Apakah anak-anak ada yang mau bertanya ke ibu dulu? Jadi
berpikir komputasional itu prinsipnya ada 4. Yang pertama tadi dekomposisi, kemudian apa lagi? Algoritma, kemudian apa lagi? Abstraksi. Good. Habis itu apa lagi? Yang terakhir? Pengenalan pola. Seperti kejadian kita membuat jus apel. Di situ ada pengenalan polanya yang mana? Memotong apel berulang-ulang kali. Nah, itu adalah contoh penerapan cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara ini kita terapkan di dalam program atau kita membuat sebuah program. Nah, ibu guru akan, karena hari ini tujuan kita itu salah satu tujuannya adalah kita akan membuat proyek menggunakan Unplugged coding. Jadi kita akan membuat proyek coding sederhana tapi tidak menggunakan perangkat komputer, melainkan menggunakan Unplugged atau LKPD yang nanti ibu guru akan menyebutkan. Untuk anak-anak lebih paham, kita akan simulasi. Ibu guru akan menampilkan contoh game di Blockly, namanya Blockly. Anak-anak boleh pulang dan berlatih. Ini adalah game Blockly, di mana kita akan memasukkan perintah atau prompt-nya. Kita akan masukkan perintah dan dia akan diikuti. Di situ ada bahasa. Jadi fokus kita di hari ini anak-anak hanya 2 saja, di dekomposisi dan di algoritma. Bagaimana kita mengatur atau memilah informasi itu menjadi bagian-bagian kecil, kemudian kita tentukan langkah-langkah. Jadi hanya dekomposisi dan algoritma saja. Jadi tolong anak-anak fokus untuk kita main game. Tepuk tangan dulu. Siapa yang main game? Kita mau main game. Nah, di sini ada lagu. Kita membantu dia untuk maju. Jadi perhatikan ya, kalau cuma satu bergerak maju, coba kita klik, jalankan program. Dia sampai atau tidak? Tidak sampai. Berarti kita harus tambahkan perintahnya. Tambahkan, ingat ya, ini namanya perintah atau prompt-nya. Kita tambahkan perintahnya. Kita reset, terus kita jalan. Nah, perhatikan bahasa yang ini algoritmanya. Yang nanti kita akan kerja di LKPD itu, nanti di LKPD ada petunjuknya algoritmanya ditulis seperti ini: bergerak maju. Oke, kita coba lihat. Nanti sebentar ibu guru mau tunjukin nih, kayaknya seru ya, untuk satu orang satu kelompok maju dan kita simulasi bersama-sama. Ibu guru reset dulu. Nah, perhatikan, itu ada tikungan atau tidak? Ada. Ya, ada tikungan. Berarti kalau cuma bergerak maju atau kita bergerak maju saja, perhatikan, bergerak maju. Jadi apa yang terjadi kalau kita salah memasukkan prompt? Kita salah memasukkan perintah. Iya, karena perintahnya harus belok, bukan maju. Jadi kalau kita salah memasukkan perintah, dia jadi apa sih? Iya, dia error, dia tertabrak, dia error. Maka harusnya setelah bergerak maju, dia apa ini? Belok kemana? Belok kiri. Oke, setelah itu
susunan yang belok kanan, belok kiri, maju, itu dekomputasional. Yang ini dekomputasional, perhatikan di papan tulis. Yang ini adalah algoritma. Sampai di sini ada yang bertanya atau main satu kali lagi? Main satu kali lagi. Nah, di sini tuh sudah ada perintah baru. Repeat until do. Jadi repeat until do maksudnya adalah bergerak maju sampai selesai. Jadi kalau cuma bergerak maju, nah jadi tetap harus menggunakan, berarti promnya salah. Bergerak sampai, nah itu jadi dia. Apakah cuma satu permainan itu? Jadi perhatikan di sini algoritmanya berubah. Perhatikan di sini algoritmanya berubah. Jadinya yang tadi cuma bergerak maju, belok kanan, bergerak maju, belok kiri. Nah dia di sini sudah berubah. Why not done? Bergerak maju. Jadi sudah ada. Jadi perhatikan sebentar waktu pengerjaan LKPD di bagian algoritmanya. Jangan sampai salah tulis algoritma. Kalau kita salah menulis algoritma, maka program itu tidak jalan. Dia error. Karena dia bekerja sesuai dengan algoritma yang kita tulis. Oke, kita coba permainan lain. Misalnya ini tadi nah ini si burung dia harus terbang, maka kita masukkanlah arahnya supaya dia salah. Nah, jadi dikontrol di sini. Kalau kita tidak masukkan, jadi ini burungnya dia harus kemana dulu? Burungnya dia harus kemana dulu nih? Kita maunya dia kemana dulu? Dia mau bergerak. Oh, cacing dulu baru ke? Ya, maka coba kita jalannya. Jadi di sini ada kontrolnya. Dia harus kemana? Coba kita jalan. Oke. Maka itu tadi yang Ibu Guru katakan bahwa memasukkan perintahnya tidak boleh salah. Ada yang mau bertanya? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ibu Guru akan minta. Nah, siapa yang dengan sukarela mau maju dan mencoba game ini? Yang paling cepat angkat tangan adalah Said. Silakan Said. Tepuk tangan untuk Said.
Saya mau itu. Habis itu saya bilang Pak Ibu sekarang oh belok kiri. Kiri setelah itu ya buat kita terus coba kita tes. Ya belum sampai. Tidak apa-apa, tepuk tangan terus lagi. Tapi dari tadi bisik-bisik, Ibu Guru dari tadi. Ibu Guru saya bisa. Ayo Fahmi, tepuk tangan Fahmi. Dapat Fahmi. Mari. Apakah ada yang mau? Safira angkat tangan paling cepat. Kita kembalikan dulu ya ke dokumennya. Bilang Ibu Guru nanti Ibu Guru bikin. Apa kamu kak? Apakah teman-teman ada yang mau memberikan saran? Seharusnya apa yang duluan? Oh, cahaya. Oh, hijau. Oke, berarti Toto mengikuti sarannya teman-teman. Setelah hijau, maju. Setelah itu, belok kiri. Setelah itu, maju. Setelah itu, tes ya. Terima kasih Safira sudah membantu Ibu. Sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, apakah ada yang mau bertanya? Guru merasa semuanya bisa bikin ya? Bisa. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati duduk siap. Jadi ini LKPD-nya nanti dikerjakan berdua. Jadi 2 orang 1. Yang satu tugasnya membuat dekomposisinya, yang satunya membuat algoritmanya. Semuanya paham? Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa nulis nama, kerjanya berbagi. Silakan pilih satu benda saja yang mau kamu temukan, yang mau kamu jadikan dia target. Jangan lupa tulis nama dulu. Kalau untuk algoritmanya misalnya halaman depan LKPD itu terlalu kecil, terlalu sedikit, boleh di belakang sini.
Ya sayang. Tanda paru. Ini buat yang sana, yang bergerak maju. Dari sini. Jangan di
Karena Fahmi punya badan kurang enak, jadi Fahmi mau pulang duluan ya. Fahmi sakit perut, tiba-tiba spasi sakit perut. Ada yang sudah selesai? Setelah ini kita Ibu Guru minta untuk masing-masing presentasi tapi di tempat duduknya saja, oke? Sahabat siap untuk presentasi. Kelompok yang paling siap Ibu Guru minta siapa yang paling pemberani untuk presentasi pertama. Tidak berdiri di depan, hanya di tempat duduk saja. Siapa yang mau presentasi pertama angkat tangan? Tepuk tangan untuk sampai yang masih menyelesaikan kegiatannya boleh sambil diperhatikan temannya. Di situ ada yang presentasi tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu adalah hasil karya dari kelompok 1. Dia membuat robot menemukan apa? Robot menemukan menemukan bintang. Oke, lalu algoritmanya disuruh apa itu ini? Nah, robot maju 5. Oke. Sekian. Apakah teman-teman lain ada yang mau ini? Ada yang mau menanggapi? Tadi dia bilang langsung banyak yang robot maju 5 langkah, robot maju 3 langkah, robot maju 4 langkah, robot maju 2 langkah, robot maju 3 langkah, robot maju 4 langkah, dan sekarang kita melihat. Ini adalah hasilnya. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Silakan Cahya yang paling pertama. Tepuk tangan untuk Cahya. Hasil diskusinya bagus tapi suara kecil. Oh, tapi suara kecil. Oke, Alif. Silakan Akila. Diskusi mereka bagus. Oke, sekarang Ibu Guru mau tanya. Di sini ada belok atau tidak? Ada. Terus di algoritmanya ada belok atau tidak? Ada belok atau tidak? Tidak. Itu namanya Safira lupa. Tidak apa-apa ya. Tapi Safira presentasi dan kerjanya sudah bagus, sudah baik, sudah baik. Tepuk tangan untuk Safira dan Hamdani. Terima kasih. Yang kedua, boleh Kasmi dan Nabila. Silakan presentasi. Ya. Angkat ini ya, angkat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia punya proyek robot menemukan hati. Belok kanan 1 langkah. Bergerak maju 6 langkah. Dan menemukan hati. Apakah teman-teman ada yang mau menanggapi? Silakan. Oh, hasil diskusinya bagus, tapi suaranya kecil. Tepuk tangan. Terima kasih Kasmi. Presentasinya bagus ya. Algoritmanya juga sangat jelas. Oke, terima kasih. Yang ketiga silakan. Oke, tepuk tangan. Nah, hasil kerjanya Ibu Guru kumpul ya. Ibu Guru bertanya 1 kali lagi, apakah ada yang mau bertanya? Semuanya sudah jelas ya. Berarti kalau mau bikin game itu sulit atau gampang saja? Tepuk semangat. Ketika kamu klik bergerak maju sesuai dengan algoritma yang diisi, maka robotnya bergerak maju. Orang-orangan itu dia bergerak maju kan? Sama seperti ini. Jadi secara tidak sadar, anak-anak sudah bisa menulis perintah algoritma. Sudah bisa menulis algoritma dari suatu game. Jadi game itu
adalah sebenarnya suatu objek yang berdiri diam. Ketika di dalam programnya, di dalam bahasa algoritmanya ditulis programa, di dalam bahasa codingnya, bahasa coding memasukkan bergerak maju, maka ketika kita klik maju atau tanda panah ke atas, karena ini dia pakai tanda panah, ketika kita pakai panah ke bawah dia akan bergerak terus. Yang pertama, hari ini aku merasa apa? Jangan lupa tulis nama. Ya. Hari ini aku merasa apa? Yang kedua, aktivitas kesukaanku hari ini apa? Hal apa yang aku pelajari? Yang terakhir, esok hari aku akan lebih baik lagi pada Ibu Guru. Lanjut di asesmen. Ini soalnya silakan dikerjakan dengan silakan isi jawab di bagian bawah. Isi jawab di bagian bawah. Ini nanti tulisnya di bagian bawah. Yang sudah boleh kumpul. Yang sudah boleh kumpul. Semuanya sudah? Semuanya sudah? Jadi, apakah anak-anak merasa senang hari ini? Ibu Guru berterima kasih karena anak-anak sudah sangat antusias dan bersemangat mengikuti pelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Minggu depan kita akan belajar masih di berpikir komputasional, tapi tentang abstraksi dan pengenalan pola. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelas akan lanjut. Rizky atau Alif? Rizky maju.